Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar sahabat untuk Bisik? Iya. Senang sekali ya. Kita berdua hadir kembali, Mbak Ria Patricia, Mbak Zahra. ya. Di program Bisik Bincang Asik, opini yang menginspirasi. Dan tentunya untuk malam hari ini, tentunya edisi siar Kamis di tanggal 18 Desember. 18 Desember. Oh, 18 Desember. Iya. 2020 kita punya bintang tamu yang juga insya Allah ini bisa menginspirasi sahabat Bisik semuanya yang ada di rumah. Betul sekali. Dan Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, iya, kita informasikan dulu kepada sahabat Bisik semuanya. Tema kita pada malam ini, Mbak Ria Patricia, dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Dan untuk membahas topik kita ataupun tema kita pada malam ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa keren, masih muda tentunya Mbak Ria Patricia ya. Iya, masih muda tentunya ini diharapkan mampu menginspirasi sahabat Bisik, pemirsa Kindari TV yang ada di rumah. Langsung saja kita perkenalkan Silakan. narasumber kita di malam ini. Ada Mbak atau Ibu sih? Fitria Hakim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Biasa dipanggil siapa Mbak Fitria? Mbak ya. Oh, bisa Ibu. Ibu kan iya. ini ibu guru. Oh iya, mau ibu guru, muda betul atau ya. tua, mau milenial, namanya guru pasti Iya. ada di depannya ibu, Ibu sama ya. bapak. Tapi saya kasih bocoran, ini masih Masih single masih ya, single ya. bukan biro jodoh ya, bukan. Oke, berikutnya ada Bapak siapa? Bapak Hijrah ya. Bapak Assalamualaikum Hijrah. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, sehat ya Pak ya. Insya Allah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau COVID nih Zahra biar sakit harus bilang sehat. Sehat ya. Semangat. Karena- Takut dong ya kalau bilang sakit. Ntar dikira Dibilang positif COVID lagi ya. Oke. Mungkin bisa dibuka maskernya. Silahkan Oh, iya. dibuka. Oke. Dan tentunya sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema dalam dampak COVID-19 di bidang pendidikan, kita harus mengetahui lebih jauh lagi, lebih detail lagi terkait dengan profil singkat dari kedua narasumber Narasumber. di malam hari ini. Kita mulai ke Mbak Fitria Hakim. Oh, Iya. Mbak Fitria Hakim. Ibu, Ibu. ibu Saya guru. lebih biasa Oh, lebih panggil biasa Mbak. ya. Iya, Ini tapi kan panggil masih Ibu. single. Enggak ah. Enggak, kalau saya maunya panggil nyamannya di Mbak aja ya. Oke Karena deh, saya- senyaman-nyamannya iya. Zahra saja Cantik manggilnya kan? siapa? Cantik. Iya, Pintar. alhamdulillah. Masih Namanya muda. perempuan pasti cantik. Luar ya. biasa. Mbak Oke. Fitria Iya. Hakim yang biasa dipanggil Fitri. Fitri ya. Iya, Ibu Iya. Fitri. Iya, Ibu Fitri. Ini aktivitas sehari-hari selain Guru. mengajar. Oh, selain Selain belajar. mengajar. Oke. Iya, aktivitasnya ya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, iya. Mbak rumah tangga. Oh, Iya. Selain itu ada beberapa hal-hal yang bisa dikerjakan seperti halnya tanam menanam ya, sekarang masa pandemi. Pandemi. Iya, tanam menanam di rumah, bunga-bunga ya, berhubungan dengan tanaman-tanaman hias seperti itu. jadi sudah memiliki profesi yang ganda ya? Oh, tidak juga ya. Hanya mengisi Iya, karena kebanyakan kita kan juga WFH kan. Iya, Ya, WFH, pandemi ada COVID. bagian WFO, ada yang WFH. Jadi ketika WFH kita bisa mengisi keseharian itu dengan bercocok tanam. Hal yang positif Iya, ya berarti hal-hal ya. yang positif. Luar betul sekali. biasa. Luar biasa. Kita ke Pak Hijrah. Tapi tunggu dulu, kita tanya mengajarnya di mana sih? Oh. Lupa. Oh, Iya. lupa tadi ya. Alhamdulillah saya bersama rekan saya ini Bapak Hijrah Iya. Saputra kebetulan merupakan staf pengajar di SMK Negeri 3 Gorontalo Mm-mm. yang lebih dikenal dengan STM. STM, Iya, ya. betul sekali. Jadi ini bisa dikatakan wanita super tangguh ya. Tidak juga. Karena kita kenal kan STM itu banyak siswa, laki-laki. prianya Iya, ya, laki-lakinya lebih ya. banyak dominannya ya. Ya, Iya, dominannya betul. siswa laki-laki. Sebentar kita ulik hal itu ya. Kita ke Iya. Pak Hijrah dulu. Silakan. Oke, silakan Pak Hijrah. Mungkin bisa memperkenalkan profil singkat Bapak, apa sama seperti Ibu Fitri masih single atau gimana? Dan mungkin Bapak bisa juga menjelaskan atau kasih bocoran ke pemirsa sahabat Bisik, sudah berapa lama Bapak di STM, mengajar di STM? Saya Hijrah Saputra. Hijrah Kalau- Saputra. Anak murid saya biasa panggil Pak Guru Hijrah. Pak Guru Hijrah. Iya.
Saya guru teknik pemesinan. Teknik mesin ya, Teknik luar biasa. Ntar ngobrol sama Pepin. Iya. Iya, asal daerah Gorontalo ya, Pak? Saya dari Jawa Barat. Oh, Jawa dari Jawa Barat. Bekasi. Sama Pak, saya Jawa tapi bukan Barat. Kalau kata orang Gorontalo, Jawa Itio. Jawa itu ya. Iya, Bapak sudah berapa lama nih di Gorontalo? Saya di STM itu tahun 2008. 2008, luar biasa. Sudah 12 tahun ya? Iya, Alhamdulillah. Jadi pertama terangkat memang di STM? memang di STM. Iya, mudah-mudahan tidak bakalan meninggalkan STM ya. Ah, Harus setia dong. Iya, di STM. Tergantung juga sih penempatannya di mana ya Pak Hijrah Iya, ya. betul. Apalagi kalau ASN. iya. Pertanyaan dari Mbak Dea Patricia, udah masih single atau Oh, sudah berkeluarga, Sudah alhamdulillah. sudah berkeluarga. berkeluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Luar Ini biasa memang ya? Iya, Alhamdulillah. insya Allah Ibu Ibu juga Fitri sudah juga. berkeluarga, ada adik ya. Oh, mama papa juga ya, iya sama. Oke, dan kita sudah mengetahui seperti apa kedua narasumber kita di malam hari ini, dan tentunya kita langsung ke tema kita pada malam hari ini, dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 sejak Maret ya di Gorontalo. Iya. Ini tentu dampaknya sangat luar Luar biasa biasa. sekali, berbagai lini, lintas sektor, berbagai bidang ini terus menurun, di ekonomi juga dampaknya begitu luar biasa, apalagi di dunia pendidikan. Pendidikan tentunya. Menurut Mbak Fitria Hakim sendiri, Iya. dampak yang paling kemudian berbahaya, ya paling negatif di dunia pendidikan sebenarnya apa? Kemarin kan kita sempat diadakan swab ya, Iya. untuk mengatasi efek lebih besar lagi. Jadi sebelum sekolah ini kan sudah ada rancangannya, katanya mau dibuka mulai Januari Iya, 2021. Nah, untuk itu pemerintah setempat, khususnya pemerintah Gorontalo sudah mencanangkan dan juga melaksanakan swab massal. Jadi untuk masing-masing sekolah sekabupaten dan juga sekota, jadi seprovinsi ya. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya sudah keluar, dan kami berdua duduk di sini sudah selesai di swab, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif. Alhamdulillah. Untuk seluruh guru di STM? Iya, seluruh guru di STM itu sudah sementara jalan. Sekarang ada tinggal sisa beberapa orang yang belum, tapi sekarang sudah sementara di swab tadi pagi. Iya, seperti itu. Berarti Jadi belum negatif. semua ya, belum semua. sementara Ada ya. beberapa, iya, karena kan yang lain dari luar daerah kan, jadi kita menunggu yang teman-teman dari luar daerah untuk pulang, terus di swab. Cuma beberapa orang. Iya, tapi hanya beberapa orang. Yang sudah di swab itu apakah semuanya negatif? Alhamdulillah negatif. Negatif Iya. ya, alhamdulillah. Insya Allah semuanya yang menyusul juga Amin. negatif Amin, ya. insya Allah Supaya negatif. Semua orang pendidikan- pasti Iya. menginginkan hal yang seperti Iya, itu betul ya. sekali. Karena kan takutnya nanti ada klaster-klaster baru Baru, lagi. iya. Iya, betul. Klaster dalam dunia pendidikan Iya. ya. Nah, sekarang saya ke Pak Hijrah mungkin ya. Pak Hijrah, semua lini pendidikan, karena ini mungkin instruksi dari pusat ya, Iya, di mana kita harus belajar, anak-anak semuanya harus ada belajar daring, ada luring. Kira-kira Pak Hijrah mengamati ini seperti apa? Apakah ini pembelajaran efektif atau tidak, atau seperti apa? Ada metode yang membuat tidak efektif menjadi efektif dalam pembelajaran luring ini kepada siswa? Kalau di STM itu ya, di STM itu kan kompetensinya lebih ke keterampilan, Iya. penekanannya. Nah, untuk belajar di rumah, nah itu dikhawatirkan siswanya fasilitas untuk membantu siswa mencapai kompetensi itu kan tidak ada. Tidak ada. Ya, Iya. tidak ada. Jadi kekurangannya itu fasilitas belajar siswa itu yang tidak ada di rumah, yang ada di sekolah tidak ada di rumah. Jadi kekurangan belajar di rumah ya seperti itu dari segi keterampilan untuk anak STM. Tapi kalau dari segi pengetahuan kita bisa memaksimalkan. Kita bisa memaksimalkan untuk pembelajaran di rumah itu akan sama hasilnya dengan belajar di sekolah. Tapi untuk keterampilan hasilnya akan berbeda. Karena STM itu unik. Dia itu harus belajarnya itu harus mirip seperti bekerja di industri. Iya, betul. Iya. Jadi bayangkan setiap anak belajar di rumah
tanpa ada. Terus prakteknya Iya. Iya. harus menyediakan yang mirip di sekolah. Iya. Kan gitu. Jadi itu kekurangannya. Nah, dari hal tersebut apakah ada komplain dari orang tua atau istilahnya Curhatan orang tua. Iya. Iya. Begitu kepada guru. Iya. Kalau curhatan memang ada keluhan atau masukan gitu ya. Tapi kembali lagi kita ini kan di STM itu ya ada pengaturnya, ada yang pengambil kebijakan. Dan mereka yang lebih tahu kondisi di sekolah. Ya. Jadi kita jelaskan ke orang tua. Pasti ada itu keluhan. Ini anak selalu di rumah. Iya. Kami orang tua capek gitu kan. Iya. Bahkan kami harus kerja gitu. Iya. Membagi waktu apalagi ya orang tua yang sibuk kerja. Betul. Terus ini anak STM kok belajar di rumah, prakteknya bagaimana? Iya. Itu pasti ada komen-komen begitu. Cuma kita jelaskan kondisi di Gorontalo masih seperti ini, bahkan di Indonesia. Jadi bersabar dan kita sebagai guru harus kreatif sebenarnya. Iya. Betul. Harus Dituntut. kreatif. Jadi di pembelajaran itu harus ada tujuan kan, kompetensi Ya. itu tujuan. Nah kompetensi itu kita harus pilih. Betul. Kita pilih yang lebih prioritas, yang lebih esensial. Nah itulah yang kita Angkat. Kita ambil. yang kita ajarkan. Nah, untuk Mbak Fitria sendiri untuk Ya. menghadapi orang tua yang kemudian komplain dengan pembelajaran di rumah pada masa pandemi ini bagaimana? Memang ya kalau kita tidak bisa pungkiri hal Iya. itu karena memang dunia pembelajaran saat ini memang lagi krisis ya, bisa Iya. dikatakan krisis. Karena saat guru menjelaskan di sekolah itu memang sudah bidangnya mereka, ketimbang dengan orang tua yang berada di rumah yang memiliki banyak pekerjaan ya. Sehingga banyak orang tua yang mengeluh kapan kira-kira anaknya mereka ini bisa untuk masuk sekolah lagi. Ya, karena efektivitas belajar mereka memang lebih rendah ketimbang dengan sekolah tatap muka. Ya. Tapi kita dari segi pendidikannya, unsur pendidikan itu sendiri, kita berusaha dan Bapak Menteri sudah dengan optimal luar biasa ya, mulai dengan menghadiahkan kuota belajar untuk anak-anak, ya. Kemudian juga menyediakan fasilitas kuota untuk guru, sehingga beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita capai pada saat daring, kita bisa capai itu dengan komunikasi dua arah juga lewat via aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi kami berusaha untuk menjelaskan ke orang tua bahwasannya kami pun sangat berharap bahwa anak bapak dan ibu bisa untuk segera sekolah tatap muka dengan kami. Iya, karena memang kekurangannya ketika kita tidak bertatap muka dengan siswa, kita tidak bisa mendalami lebih lanjut lagi karakter dari siswa itu sendiri. Ya, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman sebaya, bagaimana dia membedakan ketika berbincang-bincang dengan gurunya, itu memang kita belum bisa menilainya secara spesifik. Karena memang kita belum melihat seperti apa laga dan bentuk dari anak didik itu. Apalagi kan siswa baru ya, yang baru masuk ya, yang ada transisi lah dari SMP ke SMK, ya itu besar sekali memang. Dan itu merupakan PR buat kita para guru nanti ketika sudah bertatap muka, seperti apa nanti ke depannya kita juga sudah harus lebih siap begitu. Apa tidak ada kebijakan khususnya untuk sekolah sendiri memberikan kebijakan? Ini kan siswa baru, harusnya setidaknya dalam kurun waktu diatur pertemuan langsung tatap muka dengan guru, mungkin dibatasi, tidak harus misalnya 10 orang hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Apakah tidak ada kebijakan seperti itu? Karena ini kan bercerita siswa baru, Bu. Iya betul. Pak Hijrah? Pak Hijrah mungkin. Nah, kalau dari pengalaman yang lalu, sejarah yang lalu, tahun ajaran baru, terus pernah di SMK, SMA itu, SMK khususnya ya, iya, betul. itu pernah diperbolehkan untuk praktek dengan jumlah terbatas, dengan protokol kesehatan yang ketat. 1 bulan kalau Iya, nggak salah, yang itu 1 1 bulan berjalan. Tiba-tiba kondisi kan mulai parah ya, Iya, lebih parah. corona. Iya, betul. COVID-nya bertambah lagi yang positif. Jumlahnya. Jadi dari pemangku kepentingan ya, dari dinas itu pemegang kebijakan
memberhentikan sementara untuk tatap muka. Iya. Karena- Bagaimanapun juga keselamatan, kesehatan Iya, betul. itu Iya, nomor satu. itulah yang Karena utama. memang keadaan yang masih seperti ini. Tentunya kalau guru yang memberikan pemahaman kepada orang tua dan orang tua juga mengerti, mungkin ini sama-sama balance ya, Iya. sama standar. Iya. Tapi bagaimana ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang tua, justru orang tua mengatakan kita kan sekolahnya bayar, Bayar. apalagi ketika anak-anak yang ada di katakanlah lebih kepada keterampilan, tentu segala sesuatunya itu harus bayar, apalagi ketika mereka PKL dan lain sebagainya. Justru ini di pandemi, apakah ada siswa yang akan PKL di instansi-instansi atau gimana nih Iya. untuk tahun ini, tahun depan? Pada prinsipnya sebenarnya Mm-mm. guru di sekolah itu menginginkan sekali orang ini mau tatap Iya, muka. betul. Iya. Tatap muka. Pengen sekali. Terus terang itu kita udah kangen ya Iya, ketemu dengan siswa. Iya. Tapi lagi-lagi kita harus mengutamakan kesehatan dan Iya, keselamatan. betul. Nah, untuk kebijakan tatap muka masih lagi dikaji Iya, sama yang pihak-pihak yang berwenang. Mm-mm. Kita tunggu saja, kita sabar. Sebenarnya di dunia pendidikan itu ya, perihal belajar tatap muka atau jarak jauh gitu ya, itu bukan barang baru sebenarnya, bukan barang asing. Itu sudah ada pola belajar tatap muka, pola belajar jarak jauh itu sudah ada dari Zaman-zaman sebelumnya. tahun 8 semenjak, pokoknya saya lupa sejarahnya itu, pokoknya sudah lama sekali, memang sudah ada di Indonesia. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu, kalau ada keadaan seperti ini, kita jangan gagap Iya. sebagai Iya. guru. Kita harus bisa kreatif bagaimana supaya siswa tetap belajar. Intinya begitu. Fasilitas terbatas, kita harus kreatif membangkitkan motivasi siswa untuk tetap belajar. Saya kira seperti itu. Iya, dan tentunya memang Mbak Dea Patricia ya, di masa pandemi COVID ini memang luar biasa. Iya, luar biasa. Luar Sangat biasa. istilahnya apa ya, sekolah jadi seperti ini ya, mau ingin belajar bertatap muka juga sulit Sulit. dilakukan, mau di rumah juga sulit dilakukan. Dan tentunya Pak sahabat Bisik dimanapun Anda berada, tentunya kita masih akan membahas lebih dalam lagi tema kita di malam ini, tapi tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Bisik, bincang asik, opini yang menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisik, bincang asik, opini yang menginspirasi. Dan tentunya masih bersama dua narasumber kita di malam ini yang Iya. luar biasa keren. Dan kita masih membahas tema kita pada malam ini, dampak COVID-19 di dunia pendidikan. Dan tentunya Mbak Fitri, Pak Hijrah ya, kita tahu bersama bahwa efek dari pandemi COVID di dunia pendidikan ini memang luar biasa, sangat Iya. merugikan ya, bisa dikatakan merugikan. Nah, untuk efek negatif bagi siswa sendiri itu Mbak Fitri bagaimana? Kalau efek negatifnya itu banyak sebenarnya ya. Karena ruang lingkupnya ini agak lebih luas. Iya. Karena kita tidak ada tatap muka di sekolah, ya, yang sebenarnya tatap muka di sekolah 8 jam, akhirnya kan semuanya ditimpakan dan dilimpahkan ke rumah, ke pihak orang tua. Sehingga aktivitas dunia persekolahan ya, atau dunia pendidikan di sekolah itu jadi tidak ada sama sekali. Ya, bukan tidak ada juga sih, mungkin ada pembelajaran via daring, tapi tidak seoptimal yang ketika mereka anak-anak ini berada belajar di sekolah, betul. Nah, yang paling signifikan itu mungkin yang kebiasaan anak-anak itu mulai dari bangun pagi, sarapan dan berangkat sekolah, itu sekarang kan sudah bisa dikatakan tidak ada lagi ya, iya, karena posisinya mereka berada di rumah. Ya, pemikiran anak-anak juga untuk kemauan mereka untuk belajar juga agak redup, karena pola pikir mereka sudah terparadigma bahwa besok ini tidak sekolah, tidak pergi masuk sekolah begitu.
Beda dengan yang setiap harinya sebelum COVID, mereka ada kemauan yang besar, bangun pagi tanpa harus diperintah ya, karena memang sudah merupakan kewajibannya mereka untuk datang ke sekolah. Itu sih sebenarnya. Dan apakah menurut Pak Hijrah ini tidak mempengaruhi kecerdasan dari anak bangsa Indonesia sendiri, Pak Hijrah? Karena memang tadi iya, perubahan sikap tadi ya, betul sekali perubahan ya. sikap dan keseharian mereka. Apalagi yang sangat penting adalah pada nilai karakter. Guru tidak bisa mengkontrol langsung bagaimana anak-anak bersikap. Apalagi kita ketahui bersama orang tua di rumah juga ya, pasti pergi bekerja. Jadi secara keseluruhan mereka juga tidak bisa mengontrol 100%. Harusnya mungkin si guru ini datang ke rumah siswa, open the door ya, dari pintu ke pintu untuk mengecek siswa. Apakah itu di STM juga diberlakukan atau gimana nih Pak? Kalau tadi untuk kecerdasan, saya pikir tidak akan berpengaruh signifikan kalau masalah kecerdasan. Tapi yang kita khawatirkan itu kompetensi atau kemampuan, skillnya. Skill terkini. Skill terkini yang kita yang di sekolah kita push, kita terus berikan gitu. Itu kan jadi ada jarak istilahnya. Kalau dari segi kecerdasan saya kira tidak akan berpengaruh signifikan. Tidak berpengaruh Pak ya? Tidak akan berpengaruh. Kalau selama ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitria, mungkin mereka yang karena berpikir pada saat sebelum pandemi, mereka berpikir oh besok sekolah malam ini mau belajar tapi saat ini karena mereka berpikir tidak akan sekolah, mereka sudah banyak begadang, kemudian main handphone, gadget, sosial media, bahkan sampai mereka nyaris tidak belajar seperti itu. Apalagi kan kalau ujian, ketika ujian malam itu kan sudah harus ada persiapan. Betul. Ini justru mereka beranggapan, nah ini kan ujiannya pun online. Guru-guru tidak melihat kita search di Google atau seperti apa, dibantu orang tua. Sebenarnya itu proses sebenarnya. Itu proses pendidikan sebenarnya. Jadi ketika konsep pendidikan jarak jauh gitu ya, itu kan ada dari segi siswa sebenarnya yang diperhatikan itu kemandirian dalam belajar, terus motivasi belajar, terus fasilitasnya yang dia punya apa, sehingga dia bisa memaksimalkan semua itu kan. Itu proses sebenarnya. Jadi kalau memang endingnya kurang, toh masih ada waktu untuk diperbaiki. Istilahnya prosesnya lambat. Prosesnya lambat. Tapi jangan disalahkan. Proses ini tetap berjalan seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah terus mendorong, memotivasi orang tua, memfasilitasi, gitu kan, memperhatikan, itu tetap berjalan. Jadi istilahnya harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua Pak ya. Terus tadi yang door to door gitu ya. Home visit ya, istilah dunia pendidikan home visit ya. Iya betul. Dari SMK sendiri sebenarnya kami punya siswa itu dari luar daerah lebih banyak Pak ya. Betul. Jadi di luar dari Gorontalo banyak peminatnya lebih dari 80% lah. Betul. Itu di luar Gorontalo itu sendiri. Iya betul. Kami punya siswa tersebar. Iya, berarti kalau harus home visit pesan tiket dong. Iya, daerah lagi kan. Iya, itu lagi. Jadi sementara budgetnya tidak disediakan untuk itu kan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Siapa tahu untuk mencerdaskan anak bangsa mungkin berinisiatif oke lah sambil jalan-jalan gitu juga ya. Iya, karena kan kalau dari pihak sekolah sendiri untuk pimpinan kami yang kami sebut nama beliau Bapak Ishak PU, SPD MPD, kebetulan beliau sudah mengadakan rapat dinas ya. Jadi rapat dinas ini yang khusus untuk koordinasi kita semua. Bahwasannya Pak Menteri sendiri tidak bisa menjamin kesehatannya kita ketika kita keluar dari rumah kita begitu. Jadi kami para guru juga sangat menyayangkan sekali ya dengan adanya COVID ini. Jadi kinerja kami juga para guru dituntut untuk lebih mengasah kemampuan kami ya, untuk lebih kreatif lagi bagaimana bisa untuk mencapai kompetensi anak yang dituntut sekian persen. Sedangkan di masa-masa pandemi ini hal-hal yang sulit banyak kita temui di lapangan. Apalagi yang ada anak yang mungkin tidak memiliki fasilitas ya, misalnya handphone misalnya Android ya, atau mungkin cuman hanya menggunakan fasilitas desa ya. Ada kan desa-desa yang sudah terbuka untuk internet ya. Iya, internet dan juga
fasilitas seperti gadget ya, laptop disediakan. Ada beberapa desa yang saya temui seperti itu. Dan itu juga tergantung dari kemauan anak. Ada fasilitas, tapi bisa jadi anaknya tidak memiliki kemauan. Ya, ada anak yang memiliki orang tua dengan dorongan yang luar biasa, dengan kemampuan finansial yang cukup, tapi dari anak itu sendiri karena dia merasa belajar sendiri kan, jadi beda dengan ketika dia berada di sekolah, dia belajar dengan teman-teman itu ada dorongan sendiri. Ketika nanti waktu ulangan misalkan diumumkan hasil ulangannya, jadi kan dia ada saingannya kan. Beda dengan yang di rumah itu sudah pasrah saja pokoknya, yang penting tugasnya masuk, ujiannya selesai, nilai belakangan. Mau jadi apa terserah gitu ya. Betul. Tentunya penilaiannya juga berbeda tidak Ibu dengan pembelajaran tatap muka kemudian dengan pembelajaran daring ini? Iya, memang agak berbeda tapi tidak terlalu besar perbedaannya. Di sini yang kita ambil ya itu penilaiannya lebih ke pengetahuan karena memang keterampilannya tidak bisa kita optimalkan, sehingga untuk pengetahuan itu kita lihat dari jawaban-jawaban anak itu sendiri ketika dia menjawab soal-soal yang kita minta ke anak itu. Jadi misalkan ada pertanyaan yang mencakup, kebetulan saya kan guru rekayasa perangkat lunak untuk semester ini. Jadi misalkan tentang IT. Ya. Jadi masing-masing orang itu kan punya pendapat berbeda-beda. Nah, kita bisa mengetahui bahwa anak ini, oh dia contekannya lewat Google, atau oh ini contekannya via temennya yang di copy paste. Iya, karena plagiat malah lebih banyak kalau dari segi pendidikan yang via daring seperti ini lebih banyak kan. Sehingga kadang kami guru selalu menekankan pada anak, usahakan untuk menjawab dari pemikiran sendiri. Jangan memikirkan bahwasannya kalian tidak sekolah berarti kalian tidak memiliki pemikiran yang terbuka, karena kan sekarang ini justru lebih diuntungkan anak-anak itu karena dunia internet lebih apa ya, lebih disupport, lebih di-push lagi kan. Pak Menteri saya sampai memberikan kuota gratis kepada mereka. Cuman ya memang begitu, kembali ke keinginan individu masing-masing anak tersebut. Kalau Pak Hijrah gimana nih Pak? Kalau dari saya ya, siswa itu memang kuncinya sebenarnya di siswa dan lingkungan sekitar siswa ketika belajar di rumah. Kalau ada zaman sekarang ini, kalau ada jurusan-jurusan tertentu yang kayak saya ada praktek itu, ada yang memang kayak software yang gratis. Nah itu bisa siswa gunakan untuk praktek di rumah, diinstal di rumah, gitu kan. Ya syaratnya harus punya perangkat laptop, itu. Betul. Dan diinstal di rumah, praktek di situ. Kita bimbing dari sekolah atau dari jarak jauh lah gitu belajar. Ya kuncinya sebenarnya di siswa itu. Siswa itu bagaimana dia sadar kalau dia memang butuh itu. Pendidikan. Dan orang tua dan lingkungannya itu harus mendukung, harus terus memberikan support. Istilahnya support atau ya reward lah gitu lah ya, di rumah. Terus tanpa ya bosan-bosan lah sampai COVID ini hilang. Dan kami sebenarnya ada satu lagi ya, dari kami ini, dari guru ini sebenarnya ada istilahnya kan kompetensinya itu kita kurangi, kita batasi. Untuk adik-adik itu sendiri, betul. Untuk kompetensi itu ada yang kita batasi hanya yang memang betul-betul esensial. Yang memang betul-betul dibutuhkan. Betul. Seperti itu. Nah sebenarnya yang paling kena dampaknya ini siswa atau guru sih sebenarnya, dan kita juga kan tidak bisa pungkiri pasti ada respon positif, respon negatif dari guru ataupun dari siswa. Misalkan guru yang responnya negatif, wah nggak apa-apa ya ada COVID kan enak jadi nggak terlalu ngajar gitu, atau siswa wah seneng ya ada COVID jadi kita nggak perlu sekolah, pasti kan ada yang seperti itu. Kalau dari Mbak Fitri bagaimana ya kalau misalnya efek ke guru dan juga siswa itu bagi saya itu sama jadi mungkin memang ada beberapa guru atau beberapa siswa yang merasa dengan adanya COVID ini mungkin beban kerja lebih ringan gitu. Padahal tidak, karena kita para guru yang biasanya ya kalau saya pribadi
mau mengajar itu sehari sebelum mengajar kita harus siapkan memang bahan materi, bahan ajar. Tapi ada kalanya kita sudah siapkan itu dari jauh-jauh hari, yaitu misalkan kita buat RPP-nya, jadi sudah ada bahan ajarnya di situ. Nah kalau sekarang bahan ajarnya kita itu lebih dipersempit karena ada KD-KD yang dikurangi, sehingga kita lebih memacu kinerja dan juga kompetensi kita sebagai guru. Bahan apa saja yang memang sudah merunut ke penjelasan nanti ketika anak-anak ini tidak akan bertanya di luar dari itu lagi. Karena kan kita tidak tatap muka. Kalau tatap muka kan kita bisa buka yang lain-lain, kita bisa adakan persuasif ya, pendekatan persuasif dengan anak. Sedangkan kalau dari layar saja itu kan kita tidak bisa melakukan hal itu. Terbatas lah, bisa tapi terbatas. Nah sehingga kita sebagai guru itu memang harus mempush keterampilan kita berbicara di depan siswa, dan juga pemahaman materinya harus kita lebih dalami lagi. Jadi supaya tidak melebar ketika kita menjelaskan di depan anak-anak, jadi mereka lebih paham, lebih mudah memahami. Karena yang paling fatal itu bagi anak-anak yang sudah dijelaskan tapi masih belum paham. Iya. Apalagi itu. tidak bertatap muka ya. Iya, caranya. Kalau dari Pak Hijrah sendiri? Kalau dari saya sih sebenarnya ya lebih sebenarnya nggak ada, ya dua-duanya guru sama guru siswa. sama siswa sama, betul. Tapi yang lebih susah sebenarnya gurunya. Iya, itu yang lebih susah guru. Lebih susah gurunya karena dia double tanggung jawab kan. Sebagai Di rumah orang tua. Iya, betul. Di luar juga sebagai guru untuk siswanya gitu. Iya. Jadi 2 kali atau bahkan 4 kali, 6 kali lebih besar dibanding tatap muka gitu. Karena memang di situ kita ditantang, kan? Kita ditantang bagaimana membangun pembelajaran, ya kan? Yang jarak jauh menggunakan media aplikasi yang kita sendiri juga sebenarnya masih juga belajar. Iya, belajar, betul. Terus kita lihat juga siswanya bagaimana. Iya. Ya kan? Siswanya ini karakter gimana? Kondisi sosialnya gimana? Kondisi ekonominya bagaimana? Itu kita harus kaji memang. Kita harus perhatikan memang. Jadi disitulah tanggung jawab guru. Betul. Itu yang dibilang berkali-kali lipat dibanding tatap muka. Iya. Jadi memang di pandemi COVID ini dalam tanda kutip di samping siswanya belajar, gurunya juga belajar bagaimana membangun kreativitas guru ini, metode-metode seperti apa. Kalau di di SMK ya, kejuruan ini tentu tadi disampaikan lebih kepada tekniknya, skillnya daripada pengetahuan. Nah, ketika pandemi kira-kira presentasinya berbalik atau tetap sama? Misalnya kan keterampilannya sebelumnya 75%, pengetahuan 25%. Apakah setelah pandemi berbalik atau balance atau mungkin tetap sama nih Pak? Kalau kemarin rapatnya ya bisa saya tanggapi. Kalau kemarin rapatnya yang sesuai yang kami ikuti bersama, bahwasannya di sini keterampilan ya, untuk keterampilan itu kita sisipkan. Jadi seolah-olah seperti ada keterampilan di dalam pengetahuan begitu. Jadi untuk penilaian itu sendiri, jadi pengetahuan ya pengetahuan, tapi keterampilan itu kita lihat dari portofolio. Biasanya kan kalau untuk tatap muka itu ada kinerjanya, ya. Jadi ada dari proyek ya. Biasanya itu siswa bikin proyek. Nah kalau di masa pandemi sekarang kan otomatis siswa kan tidak punya fasilitas di rumah, sehingga segala sesuatunya itu kita hanya sediakan lewat media belajar seperti YouTube. Jadi ini prakteknya seperti ini, lihat di video ini. Nah, mereka mungkin hanya bisa memahami secara nalar, ya. Oh, seperti ini, begini, dilihat. Tapi tidak praktek langsung, sehingga ketika kami sajikan media pembelajaran seperti itu, untuk pengujiannya, kan biasanya kan ada uji coba kalau di sekolah, nah prakteknya. Nah, kita suruh bikin mereka apa yang dari yang kalian amati itu video, apa yang bisa kalian ambil di situ. Ya, jadi seperti apa ya, ceritanya tuh kayak portofolio yang mereka buat berdasarkan videonya. Ya, jadi mereka bercerita tentang video yang apa saja yang mereka amati, seperti itu. Sehingga dari situ kita lihat, oh ini keterampilannya anak ini, skillnya seperti ini. Karena kan namanya praktek itu berdasarkan dari teorinya anak, begitu. Selamanya kan teori dulu baru praktek. Iya, seperti itu. Apalagi untuk Pak Hijrah ini bongkar pasang mesin. Ini gimana? Apakah mungkin diberi metode-metode khusus, misalnya
ada mungkin radio atau apa yang rusak di rumah, apa bisa dibenerin terus dibuatkan videonya atau seperti apa nih? Kalau radio yang masuk elektronika, Mbak. Oh, elektronika Iya. bukan mesin ya, mesin Betul, kalau lebih mesin ke lebih ke mesin bubur. Oh, iya, betul, itu gitu ya. betul. Kalau motor otomotif. otomotif. Oh, perbengkelan. Iya, perbengkelan otomotif Oh, juga. otomotif juga. Buat mesin ceritakan dulu, Pak. Iya. Gimana mesin, Untuk Pak? mesin ini mungkin bisa diceritakan. Jadi ke kalau pemirsa. jurusan saya itu sebenarnya membuat produk, Mm-mm. membuat produk atau memperbaiki produk. Produk apa nih, Pak? Produk yang mekanik Ya, biasanya gitu. di mesin-mesin motor, buat sepeda motor atau alat-alat mekanik, alat-alat yang tepat guna. Mungkin kalau ada orang tua yang katakanlah memiliki kemampuan dari segi finansial, apa tidak ada di STM orang tua yang langsung berinisiatif, saya kan memiliki finansial yang lebih, apa salahnya ketika mungkin guru meminta anak harus membuat seperti ini, terus orang tua mensupport dengan mengadakan alat itu. Apakah di STM ada seperti itu, Pak? Masih belum ada. Sebenarnya kondisi siswa kami tidak ada yang seperti itu. Iya, Kondisi latar belakang jarang ya, jarang. jarang sekali ada yang seperti itu. Tapi begini, untuk praktek itu kan tidak mesti motorik gitu. Ya, betul. Motorik melakukan. Iya. Tapi yang namanya keterampilan itu ya tadi seperti Bu Fitri bilang, kita sediakan video, ya kan? Nah, di situ siswa Bisa mengeksplor. mengeksplor dari video situ. Dia menceritakan, ya kan? Dia menjawab, Iya, ya kan? berarti Apa dia- yang kasus yang ada di situ. Betul. Jadi tekniknya saja yang berbeda. Iya. Sama prakteknya, keterampilan sama kita capai, tapi tekniknya yang berbeda. Iya. Kalau di sekolah kita lebih ke motorik, tapi kalau di rumah karena tidak ada fasilitas yang Fasilitas, seperti betul. sekolah, ya kita bikin virtual Iya. yang mirip-mirip Mode, seperti yang mode ada virtual. atau modelnya. Oke. Jadi tekniknya yang kita Rubah. rubah. Betul. Mengubah teknik ya yang biasanya tatap muka, Iya. ini via daring. Iya, Luar betul. biasa sekali, dan tentunya ini dibutuhkan kreativitas dari guru-guru Iya, untuk betul. memberikan pemahaman kepada siswa. Oke deh pemirsa Kindali TV dan juga sahabat Bisik, kita akan lanjutkan bincang-bincang asik pada malam hari ini setelah kita break, setelah beberapa pesan singkat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bisik, Bincang asik, opini yang menginspirasi. Kembali lagi masih di program Bisik, Bincang Asik, opini yang menginspirasi. Dan tentunya masih dengan dua inspirasi guru yang luar biasa dari SMK Negeri 3 Gorontalo atau yang lebih kita kenal dengan STM. Dan masih dengan tema di malam hari ini, dampak COVID-19 di dunia pendidikan. Nah, sahabat Bisik dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas sangat jauh ya dampak-dampak yang terjadi di Dunia pendidikan. tentunya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara sebenarnya, ini kan kita ketahui guru STM ya, Iya, guru SMK. Nah, tentunya apakah ada perbedaan? Ini kan sebagai seorang guru juga Pak Hijrah adalah Bapak seorang di bapak, rumah, ya, Ibu di rumah. Fitria juga sebagai ibu, Ibu di di rumah. Nah, apakah ada perbedaan dalam mendidik anak pada tahap anak-anak yang sekolah Sudah remaja, iya, usia remaja. dan juga anak-anak yang masih pada tahap sekolah dasar? Iya. Saya dulu, Pak. Iya, silakan. Kalau ini berarti sebagai perwakilan suara hati orang tua juga ya? Iya. Mudah-mudahan ya, Iya, siapa betul. tahu. Iya, memang di rumah saya juga punya anak ya. Saya punya anak kebetulan itu masih kelas 3 SD di SDN 71 Kota Tengah. Jadi ketika kita menghadapi anak yang berusia remaja dengan tingkat kelabilannya yang luar biasa ya, karena mereka usia-usia yang pengen tahu, pengen mencoba. Nah, begitu juga dengan anak yang masih usia dini ya, tapi di sini tingkat pemahaman mereka sudah mulai terbuka begitu. Iya. Nah, jadi kita memiliki banyak trik, harus banyak trik untuk menyampaikan segala sesuatu kepada anak ini, karena pertanyaan anak kecil itu lebih banyak ketimbang yang orang yang sudah
mulai dewasa, ya remaja Iya. yang sudah beranjak dewasa. Mungkin kalau yang remaja ruang lingkupnya masih seputaran apa ya, dunia-dunia yang bisa diamati lewat YouTube dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk anak kecil itu sendiri kan ketika mengenal gadget, mereka akan mencari tahu sedetil-detilnya, betul ya. Sehingga kita sebagai orang tua harus memfilter dengan baik apa saja yang harus kita utarakan ke anak, Iya. cara kita menyampaikan jangan sampai salah. Iya. Jadi memang betul-betul membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Apalagi anak-anak yang tadinya mereka rame-rame di sekolah, tiba-tiba diam di rumah. Banyak keluhan, bahkan dari anak saya itu dia selalu mengeluh, "Ma, ini kapan sekolahnya, Ma?" Ya, seperti itu kan. Jadi memang sebagai orang tua saya merasa bahwa COVID ini membawa perubahan yang luar biasa ya, karena kita sebagai orang tua juga menginginkan anak-anak itu tidak jenuh dengan pembelajaran yang ada. Tapi kembali lagi karena masa COVID ini yang betul-betul merupakan ujian bagi kita semua, sehingga kita juga harus lebih siap lagi. Nah, itu sih yang membedakan ketika dengan anak remaja kita akan bercengkrama seperti halnya teman. Iya. Tapi kalau dengan anak kecil kita harus membawa dunia kita ke dunia mereka, bukan mereka yang kita tarik ke dunia kita. Seperti itu sih. Kalau dari Pak Hijrah sendiri? Nah, kalau tadi Bu Fitria kan cuma satu ya, Iya. saya tiga. Berarti pengalamannya sudah luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Iya. Oke, bagi Kalau yang inspirasi. pertama ini kan sudah SMP ya, jadi peralihan dari anak-anak ke Iya, betul. jadi masih remaja. Iya. Remaja itu kan peralihan. Iya, peralihan. Nah, ini yang agak sulit memang. Iya. Nah, itu ya agak sulit, tapi ya apapun yang terjadi ya memang harus sabar. Iya, betul. Kuncinya itu, Pak. Betul. Harus sabar, harus kita pahami ya. Terus kita pantau gitu. Nah, yang dua ini masih istilahnya masih usia dini lah. Iya. Yang satu TK kecil, yang satu kelas SD. SD. Nah, itu kan masih usia dini ya. Jadi masih yang tahapan perkembangannya masih yang kalau istilahnya itu operasional konkret lah gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau di sekolah di rumah itu ya saya berbagi tugas gitu kebetulan sama istri. Kalau istri kan lebih paham ke usia dini. Iya. Usia Ya. dini ya. Iya. Urusan yang usia dini yang anak dua ini ya sama istri saya. ya. Tapi yang agak besar ini ya yang remaja ini ya sama saya. Urusan bapak-bapak ya tentunya ya. Iya. Kebetulan laki-laki juga. Iya. Ya. Jadi sama saya yang remaja ini. Jadi saya lebih seringnya malah sama yang remaja ini dibanding yang usia dini itu. Tentunya juga kan Pak Hijrah ini sebagai seorang guru ya, tetapi dalam hal ini perannya juga sebagai orang tua. Nah, ketika berada dalam bukan dua kepribadian ganda, bukan? Insya Allah tidak berkepribadian ganda. Tentunya Sebenarnya sih bagaimana nih? orang tua ya, kalau saya lebih ke penyediaan fasilitas gitu ya. mendukung fasilitas untuk mereka belajar jarak jauh online gitu ya. Kita sediakan fasilitas semampu kita. Terus jangan lupa kita harus awasi juga. Iya, betul. Awasi, kemudian berikan motivasi, ya kan, arahan juga supaya kalau waktunya belajar ya belajar fokus. Kalau sudah selesai boleh istirahat. Kalau ingin, biasanya anak-anak main game. Iya, main game. Nah, ini yang sering dikeluhkan orang tua termasuk saya. Iya. Mau kecil mau besar ya, Pak ya? Kecil mau besar. Betul. Itu main gamenya itu. Iya. Itu yang paling dikhawatirkan dan paling resah. Betul bagi sekali, orang ya. tua. Apalagi di STM itu sendiri juga kan yang untuk anak-anaknya kan bisa dikatakan sudah kecanduan ya untuk gadget itu. Ya, betul. Tidak bisa kita pungkiri ya, memang sekarang gadget kan di mana-mana dijual dengan harga yang terjangkau. Iya. Jadi sehingga mau dari kalangan mana saja bisa membeli barang tersebut. Jadi ketika anak-anak yang sebenarnya ini adalah fasilitas yang betul-betul kalau kita manfaatkan dengan baik, dia akan menjadi baik bagi anak itu sendiri. Tapi kadang ya anak ini karena lebih merasa
dia memiliki komunitas sendiri di game itu sendiri. Nah, jadi mereka lebih cenderung ke game ketimbang untuk belajar. Iya, minat mereka lebih tertarik ke game itu, sehingga kita guru-guru harus mempush diri kita bagaimana bisa mengalihkan perhatian mereka dari game ke pembelajaran. Jadi itu PR luar biasa. Mau Apalagi itu tatap memang- muka dan dengan tidak tatap muka ya sama saja. Apalagi Iya. memang sudah diharuskan ya Iya, belajar apalagi, iya, pakai betul. gadget, jangan sampai keterusan ya. Iya. Tapi kebanyakan sekarang anak-anak sudah keterusan ya. Dia Betul sekali. belajar presentasi, belajar hanya berapa persen gitu. Iya. Bermain Banyak gamenya berapa lebih persen ya. persen. Bahkan ada pemahaman juga dari orang tua kalau sebelum pandemi COVID ini sebenarnya memberikan dampak positif. Positifnya apa di dunia pendidikan? Kalau sebelum pandemi anak-anak dilarang bawa HP ke sekolah. Ya. Justru sekarang Diharuskan. anak-anak diwajibkan memiliki gadget. Iya. Oh, ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasanya bikin geleng-geleng Iya. kepala. Makanya kita butuh apa ya, peranan dari semua pihak. Iya. Jadi Iya. pemerintah, orang tua, guru sebagai fasilitator di sekolah, kemudian orang tua sebagai fasilitator di rumah, itu harus ada kerjasama komunikasi yang baik. Jadi kadang ya orang tua ketika dia melimpahkan anaknya kalau ke sekolah biasanya untuk tatap muka, Iya. dia sudah limpahkan semua pembelajaran itu ke guru. Sekolah. Jadi iya ke sekolah ya. Jadi mau jadi apa seperti apa anaknya dalam bidang pendidikan, dia sudah memang Terserah iya gitu ya. terserah begitu. Urusan sekolah, Pokoknya urusan sekolah. 8 urusan jam ini gurunya. urusannya Iya, sekolah. begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah kendala kami ya. Sehingga kami butuh sekali motivasi dari orang tua itu sendiri. Cara kontrol lah istilahnya, anak bapak dan ibu itu dikontrol sehari-hari sudah belajar mata pelajaran apa saja. Kadang juga sempat di saat sebelum pandemi, orang tua itu sendiri tidak tahu anaknya jurusan apa. Jadi kadang kalau datang ke sekolah itu kita suka tanya, permisi Pak, Bu, iya mau ketemu siapa? Anak saya Pak sekolah di sini. Oh iya, kelas berapa? Kalau tidak salah kelas 10. Kalau tidak salah, Iya, ya. kalau tidak salah ya. Kena saya kena juga. Saya termaksud, Bu. Iya, saking sibuknya mungkin ya. Terus saya tanya, oh iya Pak, di sini kelas 10-nya banyak, jurusannya ada 12. Kira-kira jurusan apa Pak? Kurang tahu. Saya lupa yang ngurus Kalau ibunya. tidak salah. Iya, ada kata seperti itu. Jadi kadang kalau waktu tatap muka itu kita panggilnya pakai toa. Oh, Jadi iya. anak nama ini orang tuanya menunggu di lobi seperti itu. Aduh, luar biasa. Ya kalau yang orang tuanya lebih care ya, ada kan orang tua yang memang care, betul-betul care. Nah dia tahu ya sedetail-detailnya, bahkan dia tahu siapa gurunya dari mata pelajaran. Nah itu kita luar biasa sekali ya. Kita padahal guru-guru di STM itu terbuka dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut orang tua yang seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang ketika dia begitu support, sehingga ketika ada kesalahan kecil dia limpahkanlah semua itu kesalahannya kepada guru-guru ya. Ya seperti itu. Jadi memang ada positif negatifnya, betul. Iya, Ibu ini mungkin ada pertanyaan lagi, Iya. mungkin ke guru atau perannya sebagai orang tua. Iya. Ada ketika guru yang memberikan pelajaran secara daring kepada anak ya ataupun siswa, tapi mungkin mereka ini jenuh atau bagaimana memberikan pemahaman kepada anak, terus mereka memutuskan diberikan PR saja. Oh, Mungkin begitu. seperti apa itu Bu, Ibu memahami itu? Posisinya sebagai guru dan orang tua ya. Iya, itu sebenarnya begini, karena kan di masa pandemi ini kita orang tua ya, saya bicara sebagai orang tua, kita orang tua dituntut perannya bisa juga menjadi sebagai guru, karena kan kita perempuan itu al-madrasatul ula, jadi kita adalah madrasah pertama bagi anak kita. Iya, jadi kita mengambil peran ganda di sini sebagai orang tua dan juga seorang guru. Jadi guru di sini kita hanya sebagai pendamping ya, bukan sebagai peran utamanya yang guru, tidak. Kita kembali tetap menjadi orang tua. Tapi ketika ada anak itu bertanya pemahaman tentang ini dan itu ya, kita cross check lagi dengan gurunya, Bu, ketika saya mau menjelaskan ini bisa tidak? Sinergi tidak dengan yang Ibu ajarkan. Jadi tetap ada komunikasi yang harus kita bangun dengan guru yang bersangkutan. Kalau kita kita ambil jalan pikirannya kita, jangan sampai nanti tidak ada kaitannya dengan bidang yang ada di sekolah begitu. Jadi tetap kita harus ada sinergitas dengan pihak sekolah. Untungnya untuk anak saya sendiri ya, itu komunikasinya dengan pihak sekolah itu luar biasa. Jadi kita dikontrol, bahkan tiap hari orang tua harus mengisi buku kegiatan kontrol apa saja yang harus dilakukan anak. Kita dicek setiap bulannya, dan saya sudah 2 bulan alpa karena saking kemarin kan UTS, kemudian yang baru-baru ini UAS, jadi saya lebih cenderung ke perwalian, kebetulan saya perwalian, jadi lebih perhatiannya ke perwalian, sehingga untuk anak saya sendiri kadang terabaikan begitu. Terbengkalai ya. Iya, terbengkalai begitu. Oke, kalau Pak Hijrah saya tidak mengamati tahu. ini mungkin lebih kepada porsinya sebagai seorang guru.
atau mungkin sebagai orang tua yang melihat ketika ada anak atau mungkin Bapak Hijrah sendiri memutuskan ini sulit diberikan pengetahuan, lebih baik diberikan PR saja? Kalau saya, pengalaman saya sih orang tua saya dulu ya, sebagai orang tua anak saya belajar di rumah itu untuk kesulitan materi gitu mungkin hampir tidak ada itu. Tapi jenuh setiap hari tugas. Oh, tugas. Kebanyakan tugas mungkin Pak ya. Setiap hari tugas. Dan dibatasi hari itu juga. Oh, alhamdulillah untuk anak gitu. saya tidak begitu. Iya, beda-beda. Anak saya yang SMP. remaja, ya, yang SMP ini. Nah, itu saya kadang dalam hati saya ini mengeluh gitu, karena saya juga guru, saya harus memahami kondisi siswa tentang jenuhnya itu. Iya, betul. Saya saja yang orang tua melihat tugas setiap hari diberikan. Iya. Itu jenuh ya. Iya, betul. Apalagi Tahan dulu Pak, anaknya sekolah di mana nih? Mungkin siapa tahu yang nonton malam hari ini mungkin bisa memahami inilah suara hati seorang. Langsung checklist ya. Mungkin saya bisa menyarankan, mungkin saya bisa memberikan saran-saran yang sebagai membangun sesama guru gitu. Iya. Ada temuan terkini kan kejenuhan di depan laptop atau gadget ya. Dan kemudian tuh anak jadi menyimpang. Iya. Itu terkini. Iya, betul ada. Itu ada. Nah, untuk menghindari itu, kita sebagai guru seharusnya sebelum memberikan tugas, guru harus benar-benar identifikasi mana yang penting dan mana yang belum penting. Ya. Jadi ketika mereka anak-anak belajar di rumah itu tidak setiap hari tugas. Dan berbeda. Iya. Ya kan? Jadi yang mungkin bisa setiap hari tapi continue. Iya. Jadi bertahap, berkelanjutan. Jadi tidak setiap hari dengan tugas yang berbeda. Dikejar itu terus sampai akhir semester. Nah, itu yang terjadi ya itu tadi, ada kejenuhan dan akhirnya terjadinya penyimpangan. Nah, itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai hanya mengejar Pak ya. Jangan hanya mengejar materi atau kompetensi tertentu, tapi malah mengakibatkan efek yang lebih buruk ya lebih bagi buruk anak-anak. Jadi saya sarankan dibatasi atau pemberian tugasnya itu lebih ke kontinuitasnya aja. Jangan berbeda setiap hari dan dibatasi. Tapi coba kita kontinuitasnya itu tugasnya. Suara hati orang tua dan apa guru berintegrasi nih, Pak? gitu. Oh betul. Ini suara hati orang tua apa guru Pak? Saya saran saran orang tua dan guru. Iya, pakai guru juga. Untuk seluruh orang tua dan guru yang ada di Indonesia tentunya. Oke, terakhir ini mungkin harapan ketika insya Allah pandemi COVID masih tetap ada, akan tetapi mungkin 2021 ini ada kabar yang beredar sekolah akan dibuka per 4 Januari 2021. Apa mungkin yang menjadi harapan Ibu Fitria dulu? Kalau saya harapannya sebagai guru ya, saya menginginkan anak-anak saya itu tetap berkomunikasi dengan baik. Jangan nanti pada saat pandemi kemarin bisa saja aktif untuk bertanya, tapi ketika sudah tatap muka malah malas-malasan. Begitu juga dengan kontrol orang tua, saya harapkan orang tua tetap melakukan komunikasi yang baik dengan kami, dengan pihak sekolah, khususnya guru-guru. Karena tanpa adanya komunikasi yang dibangun, anak bapak dan ibu itu akan seperti halnya daun yang mengambang di atas air, tidak akan tentu arahnya. Iya. Kalau kita sebagai kapal yang ada sinergi nakoda dan juga anak buah kapal, nah insya Allah kapalnya ini akan berlabuh di tempat-tempat yang memang kita tuju. Seperti itu. Oke, untuk Pak Hijrah sendiri mungkin? Ya, kalau saya harapannya ya kalau bisa hari ini juga COVID hilang. Iya. Itu mah harapan kita semua orang yang ada di dunia. Betul sekali, betul. Iya betul. Itu tadi saya sudah sepakat dengan Ibu Fitri ya. Kita harus bersinergi, harus bekerja sama. Kalau di rumah, tolong bantu kami orang tua untuk anak-anaknya tetap belajar. Dan saya kira tidak dibatasi waktu kalau di rumah belajar. Kalau di rumah tidak. Nah, jangan dibatasi oleh waktu dan jangan terlalu mengejar istilahnya apa ya, materi. Gitu ya. Jadi biasakan belajar itu memang dari dalam hati
siswa anaknya itu. Kemauannya. Ya. Iya, terakhir mungkin apa yang akan diterapkan oleh SMK Negeri 1 Negeri ketika SMK Negeri 3 atau Iya, STMI ini betul. ketika diberlakukan sekolah tatap muka pada Januari nanti? Kalau dari yang kami dengar sih ya, baru kami Mm-mm. dengar ini, baru wacana itu ada pelaksanaan tatap muka itu baru 50-50. Jadi jumlah siswa yang misalkan 30 orang, jadi dia dibagi 2. Ya. Ada Pertama shift ya, ya? shiftnya, iya betul, shift pagi dan shift siang. Jadi yang shift pagi 15 orang, sisanya yang shift 2 untuk yang siang, seperti itu. Ini dalam rangka pencegahan juga ya, Iya. jangan sampai nanti muncul klasternya dari siswa, begitu. Karena kita kan tidak bisa secara gamblang menghadapi yang seperti ini. Biasanya orang tua kasihan sudah dengan susah payah mengoptimalkan semuanya dari rumah, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di sekolah, kan anak itu sendiri kan yang Iya, kita tidak bisa lalai. kontrol setiap saat. Lalai sedikit saja itu luar biasa efeknya, Iya, efeknya. seperti itu. Iya. Oke. Ya, yang pasti di SMK 3 sudah menyediakan Iya, fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID, Betul. seperti fasilitas cuci tangan, Iya. terus fasilitas pemberian masker, Masker, Iya, ya sudah, itu sudah. Masker juga ada Terus, pengadaan di sekolah Iya ya? sudah, Ada. sudah ada. pengaturan orang, Ya, orangnya, siswanya, tempat ya. duduk dan lain itu juga sebagainya, sudah betul. diatur Berarti sudah sedemikian diatur. rupa. Mungkin disinfektan juga ada ya? Iya. Ada. penyemprotan? Dan luar Di- biasanya di depan sekolah kami Iya. juga disediakan. dan luar di biasanya itu ada alat yang diciptakan sama siswa sendiri Oh. untuk alat pencuci tangan Cuci tangan otomatis otomatis, pakai ya. sensor. Sensor. Jadi Oh, luar biasa. luar biasa Boleh ya kita ini. nanti pesan? Oh iya, nanti koordinasi Silakan, dengan pihak silakan. sekolah. Ya, Jadi Betul, dibuatnya ada memang dua. siswa sendiri yang ada di Iya. STM sendiri yang Iya, buat ya, yang betul. sekarang masih status siswa atau sudah? Ada yang masih siswa ya, mahasiswa kelas 11. Oh, kelas 11 Betul. luar biasa. Itu uniknya sekolah Uniknya. kompetensi. Iya. Iya. sekolah Saya kejuruan, bangga pernah kejuruan. sekolah di SMK juga. Iya. Oh iya, ini juga dari SMK ya. Masya Allah. Oke, sahabat bisik, itu tadi bincang-bincang asik kita pada malam ini seputar COVID, dampak COVID di dunia pendidikan, dan tentunya luar biasa. Nah, mengenai kabar bahwa tahun 2021 Iya. tepatnya di bulan Januari sekolah akan dibuka kembali. Kita semua berharap ya, kita sebagai orang tua juga guru, meskipun sekolah dibuka, kita harus bekerja sama antara orang tua dan guru, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Iya, dan tentunya pemirsa Kindali TV serta sahabat bisik, satu hal untuk Anda semuanya, jangan pernah jadikan COVID sebagai alasan untuk tidak belajar. Belajar di rumah, belajar tatap muka, selagi kita ada kemauan dan keinginan, insya Allah itulah satu kunci kita untuk meraih cita-cita di masa depan. Saya Dia Patricia, mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Saya Ayah Zahra. Dan juga narasumber, terima kasih banyak untuk Terima kasih. waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk SMK Negeri 3 Gorontalo, STM ya. Iya, betul. Terima kasih sudah mengirimkan guru-guru yang begitu luar biasa di program Bisik Bincang Asik untuk malam hari ini. Kita bertemu di program Bisik episode selanjutnya, tentunya dengan tema dan juga narasumber yang lebih luar biasa dan keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Sampai sampai jumpa. jumpa.